Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Well, it's English time. I can say that this is the first meeting of English for the 8th grade. And first of all, I would like to tell you what is it about. It's chapter 1, and the title or the theme is It's English Time. Before going to learn, I would like to introduce myself. My name is Aisyah Nuriani. I'm from Indramayu. I was born on February 12, 1988. I like traveling so much. I have one son. His name is Axel Barikleresta. He is 8 years old. And one daughter. Her name is Safira Afrin Kamil. She is 2 months old. Well, glad to be your teacher. Please focus and read all of the text and do the instruction based on what I said. Well, in this chapter, would like to learn about something. But before that, I would like to tell you words or expression to enrich your vocabulary. Vocabulary in Bahasa Indonesia is kosakata. Now, let's check. English time means waktunya berbahasa Inggris. English class means kelas bahasa Inggris. Getting attention means meminta perhatian. Checking if you understand means mengecek apakah kita mengerti. Showing appreciation to others means menunjukkan penghargaan. Telling what other people thinks of something means menceritakan apa yang orang lain pikirkan tentang sesuatu. Well, if you have a question, Bu, apa sih means? Ibu sering mengucapkan means. Well, I would like to tell you means maksudnya artinya atau berarti. Okay, next. In this chapter, we will learn 4 points. The first one is to get attention, to check if you are understood or understanding, to show appreciation to others, and the last one is to tell what we or other people thinks of something. But today in this meeting we will learn to get attention. What is it about? Let's check this out. Goals of learning of asking and giving attentions are: identify the expression of asking and giving attention, or in bahasa Indonesia kita akan mengidentifikasi ungkapan meminta dan memberikan perhatian. The second one is get information from the dialogue of asking and giving attention, or mendapatkan informasi dari dialog atau berdasarkan dialog tentang meminta dan memberikan perhatian. And then the last one is express asking and giving attention expression, atau mengekspresikan ungkapan meminta dan memberi perhatian. So, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Well done. I would like to show you. This is the example of common expression of asking someone's attention. Nah, sebelumnya I would like to ask you, Ibu mau bertanya, apa sih fungsinya meminta perhatian atau memberikan perhatian, dan kenapa sih kita belajar itu? Well, a little bit understanding for you is that, jadi gini loh. Pada saat kita berbicara dengan orang lain, nah kita harus memperhatikan, atau kata lainnya memberikan perhatian. Jadi bukan berarti memberikan perhatian dalam tanda kutip ya, melainkan pemberian perhatian tersebut adalah pada saat orang lain berbicara, kita memperhatikan baik-baik, merespon dengan ungkapan yang menyatakan bahwa kita tuh mendengarkan mereka. Ya, that's the point. Jadi, pada saat orang lain memberikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, kita tidak mungkin dong sibuk dengan diri kita sendiri, playing something, using our handphone or smartphone when one or someone talk to us. Jadi nggak banget ya. So that's why
This is the goal of the learning. Inilah tujuan pembelajarannya. Nah, dalam bahasa Inggris caranya adalah seperti ini. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ungkapan yang umum diberikan untuk mendapatkan perhatian seseorang. Oh, sorry, I have the wrong writing that. Perhatian, harusnya itu perhatian ya. Well, the first one, everybody, may I have your attention please? Nah, ini ungkapan untuk meminta perhatian. Jadi, kalau misalnya teman kita sedang tidak fokus dan kita ingin mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan, we can say, everybody, may I have your attention please? Or, bisa perhatian nggak? Atau, bolehkah saya meminta perhatianmu? Atau tolong dong dengarkan atau tolong dong perhatikan. Nah, itulah ungkapannya. Dan cara lainnya adalah attention please. You can use that. Nah, sekarang coba ucapkan setelah apa yang ibu ungkapkan atau apa yang ibu sampaikan, kalian ikuti. Setelah ibu mengucapkan repeat after me, itu artinya kalian harus ikuti. Ya, ucapkan dengan menggunakan suara. Tujuannya adalah membuat kalian fasih. Kalau jarang dipakai lidahnya untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, maka akan sulit. So that's why please practice it. Sekarang coba latihan ya. Repeat after me. Everybody, may I have your attention please? Once more. Everybody, may I have your attention please? Okay, the next one. Attention please. Excuse me, may I have your attention please? Can I have your attention please? Look at this. Check this out. Listen to me. Hey, look here. Guess what? Hello, and etc. You know, etc or etc is dan lain-lain in bahasa Indonesia. Oke, itulah ungkapan mendapatkan atau meminta perhatian dari seseorang atau ungkapan agar orang lain memperhatikan kita sebelum kita berbicara. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalaupun tidak nanti bisa ditanyakan lagi lebih lanjut. Oke, kita come to the next material. These are responses when someone asks for attention. Ini respon-respon ungkapan memberikan perhatian. Jadi pada saat orang lain meminta perhatian, jawaban kita adalah seperti ini. Simple saja, ada 4 contoh untuk kalian. The first one atau yang pertama adalah yes please. Ikuti ya, repeat after me. Yes please. Alright. Sure. Sure. What? Nah, untuk yang halus, kalian bisa menggunakan kata yes please, alright, atau sure. What? Jadi kalau misalnya untuk yang what, itu mungkin bisa dipakai untuk sesama atau ke teman sebaya, karena sopan santun penting ya. Seperti halnya pelajaran lain yang tentang sikap, penting banget. Ungkapan pun ada urutannya. Ada yang untuk ke orang yang lebih tua dan ada yang ke teman sebaya. Okay, next. These are example of showing attention. Tadi kan sudah meminta perhatian, responnya kalau ini menunjukkan perhatian. Jadi pada saat orang sedang berbicara, respon kita itu juga akan menentukan kualitas sopan santun kita. Kalau misalnya kita memang memberikan perhatian atas ungkapan atau atas ucapan yang mereka atau teman lawan bicara kita ucapkan, ya kita harus menunjukkan dengan ekspresi berikut ini kalau dalam bahasa Inggris. Yes, please. Really? Nah, ini berarti kita antusias. Sure. Yes, ma'am. Ma'am itu untuk perempuan ya. Iya, Bu. Yes, sir. Itu untuk yang laki-laki. Iya, Pak. I know what you mean. Then what happened after that? What's next? Okay. I see. Nah, untuk yang I see itu artinya melihat. Tapi, jika konteksnya kita ingin menunjukkan sesuatu atau melihat sesuatu.
Kalau dalam ungkapan seperti ini, see itu berarti mengerti. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, satu kata itu memiliki banyak arti. Nah, sesuai sama konteksnya. Dan di sini I see maksudnya saya mengerti, saya paham. Next, what is it, ma'am? What is it, sir? Nah, itu adalah cara untuk menunjukkan perhatian. Okay guys, so after that I hope that you can understand all of that samples. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalaupun tidak, baguslah ya. Nanti silahkan tinggal tanyakan langsung ke ibu. Apa saja yang masih belum dipahami. Nah, next. This is the example of the dialogue of asking and giving attention. Ungkapannya. Nah, pertama, silakan baca baik-baik, pelajari lagi, tapi sebelumnya ibu akan bacakan dulu untuk kalian ya. Nah, sambil dibaca, kalian juga silakan cari atau cek in the dictionary dalam kamus kata-kata yang susahnya, atau bisa pakai offline dictionary, bisa pakai kamus offline. Offline itu berarti tidak harus berbayar, jadi harus di-download dulu aplikasinya. Ada judulnya atau namanya Kamusku, kamus Indonesia Inggris Indonesia, yang tidak harus pakai kuota tapi harus di-download terlebih dahulu. Di situ kalian bisa terjemahkan katanya, tapi jangan hanya diterjemahkan kata per kata, dimaknai. Oh, ini ungkapannya seperti ini. Karena dalam bahasa Inggris bukan terjemahan kata per kata tapi meaning. It's about meaning, tentang maknanya. Okay, now listen. I would like to read the dialogue. May I have your attention, please? I have a news for you. Okay, I have a correct now. Itu bukan new ya, tapi news. News di sini artinya berita. Kalau new itu baru. I have a news for you all. Teacher said that we should have Zoom to have live learning online. Really? Sure. To prevent person-to-person transmission of COVID-19, we will still learn at home. What? I miss learning at school so much. Me too, but it is a must. We should fight for it by staying at home. I see. Let's stay safe by keep ourselves and environment cleaning. You're right. And don't forget to do physical distancing in public places. Also, use face mask and wash our hands often. Or use hand sanitizer when we can't have clean water to wash hands. Nah, itu dialognya. That's all for the material. After that, please do the next instruction. Thank you so much. See you next time.